Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helinda Lina dengan NPM 182 mata kuliah Hukum Kewarganegaraan. Di sini saya guna untuk memenuhi tugas dari dosen bimbingan kita Bapak Fikri Akbar tentang apa itu demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Dan salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Selanjutnya, demokrasi menurut para ahli. Untuk yang pertama ada Abraham Lincoln. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Intinya, demokrasi adalah suatu tata pemerintahan di mana rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung berkuasa dan berdaulat penuh. Untuk contoh yang kedua, Charles Castello. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Untuk yang selanjutnya ada pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia ada demokrasi liberal yang berlangsung pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Demokrasi liberal atau demokrasi parlemen berlaku pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada saat itu konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, kabinet yang menterinya diajukan oleh parlemen DPR dan bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem parlemen ini, kepala pemerintah adalah Perdana Menteri dan presidennya hanya sebagai kepala negara. Dampaknya yaitu pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti. Yang kedua, tidak ada partai yang dominan, maka seorang kepala negara terpaksa bersikap mengambang di antara kepentingan banyak partai. Yang ketiga, dalam sistem multipartai, tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang kuat. Muncullah pemberontakan di berbagai daerah, muncullah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah saat itu. Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekret Presiden mengenai pembubaran konstituante dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. Untuk yang kedua ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Untuk yang kedua ada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yaitu seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berasaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner, dan dengan berporoskan nasakom. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Presiden Soekarno berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial. Para menteri berada di bawah wewenang Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Untuk yang tiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu
Persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan dan bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang ketujuh, ada menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi adalah: yang pertama, ada kedaulatan rakyat. Yang kedua, ada pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, ada kekuasaan mayoritas. Yang keempat, ada hak-hak minoritas. Yang kelima, ada jaminan hak asasi manusia. Yang keenam, ada pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Yang ketujuh, ada persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, ada proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, ada pembatasan pemerintah secara konstitusional. Yang kesembilan, ada pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Yang terakhir, ada nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Selanjutnya ada gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi. Adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu yang pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu: yang pertama, ada pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Dan yang kedua, ada pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya adanya tindakan pemerintahan untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut: adanya keterlibatan warga negara rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Yang ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang keempat, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Yang kelima, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang ketujuh, adanya persamaan media massa. Yang ketujuh, adanya media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Yang kedelapan, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang kesembilan, adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan pemilih, pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Yang terakhir, adanya pengakuan terhadap perbedaan keagamaan, suku, agama, golongan, dan sebagainya. Sekian presentasi rangkuman tentang materi demokrasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.